Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat dan berlimpah kebahagiaan, Ibu Bapak guru hebat yang penuh semangat. Masih dengan saya di sini, Yanti Sulistiawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang, kelas 0629. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan Modul 2.1 Koneksi antar materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dan berorientasi kepada kebutuhan murid. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Kedua, memetakan kebutuhan belajar. Selanjutnya, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Yang keempat, melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Dan yang terakhir, melakukan diferensiasi konten, produk, dan proses. Kebutuhan murid dapat terpenuhi dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena pembelajaran ini berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran didasari oleh kebutuhan murid, meliputi kebutuhan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Selain langkah-langkah dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada juga strategi dalam pembelajaran ini. Pertama, diferensiasi konten adalah mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan. Dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret atau abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa, profil belajar siswa sesuai gaya belajar, audio, visual, atau kinestetik. Yang kedua, diferensiasi proses adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik itu berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi kebutuhan murid, yaitu dari kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid atau sering disebut dengan readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru, diibaratkan seperti the equalizer, dari yang bersifat mendasar menuju bersifat transformatif, konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, terstruktur ke terbuka atau open-ended, tergantung ke mandiri, dan lambat menjadi cepat. Sedangkan dalam minat belajar, maka terdapat cocokan, yaitu mencari kecocokan antara minat murid
dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada koneksikan, berarti menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Jembatani, yaitu menjembatani pengetahuan awal dengan pengetahuan baru. Dan memotivasi, yang memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Ada keterkaitan antara materi modul 2.1 dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pemikiran KHD, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman. Dan hal ini merupakan sumber yang mengilhami pembelajaran berdiferensiasi yang sama-sama berfokus pada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Selanjutnya, keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran ini dapat mewujudkan mereka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai dan menerapkan peran guru penggerak, khususnya berpihak pada murid. Selain keterkaitan dengan filosofi pemikiran KHD, nilai dan peran guru penggerak, ada juga keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak, yaitu seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila. Dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak, yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak, sehingga tercapai profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah keterkaitan budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi akan mudah diwujudkan jika lingkungan belajar telah menerapkan budaya positif. Demikian koneksi antar materi modul 2.1. Semoga apa yang ada di video tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam sehat dan makin bahagia, Ibu Bapak Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.